Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini hadis yang keempat dari kitab Nurul Iman min Kalam Habibur Rahman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh atalallahu umrah fi sihah wa lutuf wa afiyah. Hadis ini berbicara tentang tanda-tanda orang yang munafik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Yaitu di antara tanda-tanda orang munafik sebagaimana sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Kata Nabi dalam sabdanya, afdhalus sholati, salat yang paling berat, alal munafikina, bagi orang munafik, salatul isya'i wa salatul fajri, salat isya sama salat subuh. Ana artiin dulu. Afdhalus shalah isim tafdil, sagil berat, afdhal paling berat. Ya, ana ulangin, sagilun dalam bahasa Arab artinya berat, beban. Afdhal paling berat, paling beban. Alal munafikin, bagi orang munafik, zohor, asar, maghrib, isya, subuh berat. Tapi afdhaluha, yang paling berat, salatul isya wa salatul fajri. Yang paling berat bagi orang munafik salat isya sama salat subuh. Kenapa Beb fajri enggak subhi? Apa bedanya fajar sama subuh? Kata ulama sama, cuman berbedanya kalau subuh salat subuh wajib, kalau fajar jadi dua, salat fajar yang wajib yang kita sering sebut dengan salat subuh, dan rakaat sunnah sebelum salat subuh namanya rakaatul fajri. Ya, salat sunnah sebelum subuh namanya rakaat fajar. Sehingga sunnahnya Nabi kalau melaksanakan salat sunnah sebelum salat subuh dengan kalimat usolli sunnatul fajr. Ya, sunnatul fajar lillahi ta'ala. Baik kalau ana atau antum atau siapapun salat sunnah sebelum salat subuh, usolli sunnat subuh, sah. Lalu kenapa pakai rakaatul fajri? Karena ada dalam hadis rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. Rakaata, dua rakaat salat sunnah fajar lebih bagus, lebih utama, lebih besar daripada dunia beserta isinya. Jadi itu perbedaan subuh sama fajar. Jadi di sini dikatakan sifat orang munafik, dia berat melaksanakan sholat. Zuhur berat, asar berat, maghrib berat. Tapi yang paling berat bagi orang munafik dua sholat, sholat subuh sama sholat isya. Ya, ini penyakit kita nih. Ya, kita nggak usah lihat ke orang, kita lihat ke diri kita nih. Malam ini kita lagi datang ya berobat nih kepada Allah, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Ya. Sehingga dari sini saudara, kita jangan lihat orang, kita lihat diri sendiri. Saya ini munafik apa enggak? Kadar kemunafikan saya ini tingkat berapa? Ya. Ketika kita ukur salat subuh kita bagaimana? Salat isya kita bagaimana? Semakin kita malas-malasan, semakin kita ngulur-ngulur dalam sholat isya atau subuh, semakin biasa, ketinggalan tuh semakin biasa, nggak merasa beban, nggak merasa salah, nggak merasa dosa, berarti level kemunafikan kita udah kita tahu dah. Ya, tanda kemunafikan kita udah luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin kita.
Saudara perlu Anda ingat, ini hadis keluarnya bukan untuk kita aja nih. Dari zaman sahabat pun udah keluar. Jadi sahabat sholat zuhur belakang Nabi, asar jadi makmumnya Nabi, maghrib makmumnya Nabi. Tetapi saat itu Nabi melihat keadaan mereka sebagian males-malesan sholat subuh sama sholat isya. Keluar tanda label kemunafikan tuh. Jadi orang yang males sholat subuh sama sholat isya, males dia melaksanakan. Beda arti males sama meninggalkan, betul? Ada orang sholat, ana males, ente tobat, ditunggu 3 hari, kalau nggak sholat dibunuh. Ada lagi, ayo sholat, nggak mau, ini boleh langsung dibunuh melalui qadhi hukum Islam. Jadi berbeda. Jadi zaman Nabi itu mereka dihukumi dengan sifat orang munafik, bukan nggak sholat tapi sholat, adapun sholatnya malas, terutama sholat isya sama sholat subuh. Ya, ini hadis berbicara khusus tentang sholat subuh sama sholat isya. Kenapa saudara hadirin, dari kita lihat hadis ini sholat isya sama sholat subuh kok paling banyak kita malas, nggak bilang orang dah, betul? Karena guwatus sharif adai fi hadainil waqtaini li huduril jamaah. Karena banyaknya atau kuatnya pengaruh daya tarik untuk meninggalkan 2 waktu ini dengan hal-hal yang lain daripada sholat jamaah. Isya waktu orang pulang kerja, dari pagi sampai sore cari duit, dari pagi sampai sore macul, dari pagi sampai sore kerja, sampai rumah ketemu bini, ketemu anak, waktunya santai, betul? Ditambah waktunya panjang, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Aduh beb, aneh seharian dagang koran. Ya, walaupun tuh uzur tuh macul, kalau bahasa Jawanya mecel watu, mecel pantek batu tuh, ya mecel watu, ini capek sampai rumah, uzur, nggak dosa, betul? Sehingga waktu dia sampai di rumah waktunya santai, kumpul sama bini, sama anak, waktunya sholatnya juga panjang, buka TV luar biasa. Ya, kalau udah isya ke atas tuh filmnya bagus-bagus. Belum lagi kalau ada bola, apalagi kalau ada liga apa tuh, champion, bikin kopi dulu, tanda tunggu sebelum mulai itu bola jam berapa sih? Jam berapa ya? Jangan malu-malu, aneh kagak pernah nonton. Jam berapa? 1 jam 2. Nah, jam 2 dah sekalian. Jadi enak tuh, sholatnya juga khusyuk. Faidat maknantum faqimus sholat. Kata Habib dalil Quran, kalau udah tenang baru sholat. Sekarang belum tenang nih. Yang lebih dahsyat lagi, kita tunggu nih, kalau nih babak pertama jagoan kita menang, sholatnya tenang nih. Ya, pas jagoannya kalah, udah tanggung dah babak kedua. Jadi ini isya. Kenapa subuh orang banyak melalaikan walaupun dia sholat? Karena guwatus sharif fi hadzal waqt. Karena kuatnya dampak daya tarik dari waktu subuh itu sendiri. Waktu enaknya tidur, paling enak tidur pas waktu subuh, apalagi di kipas angin, ada AC, baru tidur jam 2, jam 3. Ya, sebelum tidur makan martabak 2 kardus, udah tidurnya dicolek, ngamuk. Apaan sih orang capek seharian kerja? Wah, ya jadi waktu itu apalagi kalau dia musim dingin, waduh subuh dia tarik selimut. Atau musim panas, subuh lagi enak, ntar bentaran dikit matahari terbit udah gerah,
tidur dulu, manfaatin. Apalagi ntar pagi kerja, banyak dah tuh halangannya pada 2 waktu itu, sehingga Quwwatus Sharif, daya tarik untuk meninggalin jamaah di situ sangat kuat, sehingga orang-orang yang imannya tebel aja yang istiqomah menjaga 2 waktu tersebut. Makanya dalam hadis lain saudara, Nabi mengutarakan man sholal isya fi jamaah, siapa orang sholat isyanya berjamaah, faka'annama qoma nisfal lail, seakan-akan dia sholat setengah malam. Wa man sholat subuh fi jamaah, dan siapa orang sholat subuhnya berjamaah, isyanya jamaah, subuhnya jamaah, faka'annama qoma laila kullah, seakan-akan dia sholat 1 malam penuh. Gara-gara sholat isyanya jamaah, din sholat subuhnya juga berjamaah. Jadi demikian saudara hadirin, pemahaman afdhalus sholati al munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Salat paling berat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh atau salat fajar. Makanya saudara ingat nih, ada kunci-kuncinya. Kalau mau tidur, ambil air wudu, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, ya. Tidurnya menghadap kiblat kalau bisa, seperti itu. Lalu kalau memang yakin tidurnya bakal terlelap karena capek, pasang beker. Yang punya bini ngomong bininya, ntar bangunin ya, tuh. Jadi ada cara bagi dia untuk supaya bisa bangun. Ketika mata melek nih, subuh itu diikat sama 3 setan. Ketika dia bangun, sholat dah walaupun sebentar, nggak apa-apa. Ketika dia bangun, lepas 1 ikatan. Ambil air wudhu, dingin-dingin, lepas 2 ikatan. Sampai di atas sejadahnya, dia takbir Allahu Akbar, lepas 3 ikatan, ya. Walau ya'lamuna ma fihima, kita lihat ke hadis, andai kata dia mengetahui ma fihima, sir, barokah, pahala, rahasia-rahasia yang Allah simpan di dalamnya, la atauhuma walau habwan, sungguh pasti dia akan mendatangi masjid untuk sholat berjamaah walau habwan, walaupun merangkak-rangkak. Cuman kita nggak lihat pahala kagak kelihatan. Kalau kelihatan, masya Allah, pengajian begini penuh, maghrib, asar, isya, subuh, dohor penuh. Cuman pahala nggak kelihatan, ya. Kalau kelihatan, masya Allah, kata Nabi, la atauhuma walau habwan, walaupun harus merangkak. Habuan itu dia digendong atau merangkak, berjalan bukan dengan kaki biasanya, harus digendong atau merangkak-rangkak, ya. Dia akan melaksanakan keutamaan yang ada di 2 waktu tersebut. Makanya ketika orang, ya, dia tidur, subuhnya lewat, apa kata Nabi? Bala syaitan fi udhuni, maka sungguh orang itu dikencingi setan kupingnya. Dalam wudu sunnah yang paling banyak basuh kuping. Kenapa? Sunnah basuh kuping 12 kali. Waktu basuh muka disunnahkan kenain kuping. Basuh muka berapa kali? 3 kali, hitung. Lalu ketika selesai kita basuh kepala, kan basuh apa? Kaki wajibnya, sunnahnya kuping lagi 3 kali. Bagaimana? Begini, ya, masukin telunjuk jempol belakang 3 kali. Berapa? 6. Ambil lagi tuh air pakai kelingking 3 kali. Berapa? 9. Ambil lagi pakai telapak tangan. Ini semua ada riwayatnya 3 kali. Ya, jumlahnya berapa tuh? Nah, begitu. Kenapa? Karena
Kalau kita telat pagi itu, ya, itu setan kencingin kuping kita. Burika ummati fi bukuriha, kata Nabi, diberkahi umatku pada waktu pagi. Kalau paginya tidur, ketiduran, terbitnya matahari terbit, dikencingin sama syaitan. Dalam hadis lain, asbaha khabithan nafsi kaslanan, maka tumbuh jiwanya dalam keadaan kebusukan, bakal malas. Kecuali urusan dunia, semangat dia lari, loncat, telat nih kerja. Tapi urusan akhirat bakal malas, diajak ngaji ogah, diajak ibadah berat. Kenapa? Tumbuh dia punya jiwa dalam keadaan malas, dalam keadaan busuk. Ada sahabat pernah tanya kepada kepada istrinya Rasulullah SAW. Karena Nabi mengatakan diberkahi rizki di waktu pagi. Bagaimana kalau terbit matahari baru bangun? Kata Rasul dalam hadisnya, dia tetap dikasih rizki sama Allah. Kaifa yarzuquhullah ya ummul mu'minin? Ruzika di anna waktu tugsamul arzak. Karena di situ waktu dibagian rizki. Tetapi fala burika fi rizki, tapi rizki yang dia dapat enggak bakal berkah. Tuh. Jadi usahain, saudara, jaga ini 2 waktu. Usahakan di masjid. Kalau enggak di musola. Kalau berhalangan juga, usahain berjamaah sama bini, sama anak. Kalau udah berhalangan, dia enggak enak badan, dia sakit, atau telat ke masjid, orang udah selesai, enggak dosa, ente sholat, usahain berjamaah.